Allah sayang pada hamba. Kita ini bangga sekali dengan ketampanan dan warna kulit, sehingga katanya ada pujuk-pujuk urangnya lagak, putih, panjang, raya. Jadi itu kita sebutkan selalu, orangnya putih, tinggi, tampan. Kita selalu merendahkan orang yang tuet, hitam, kelet. Kadang-kadang kita bilang, kan begitu, kita sering merendahkan orang. Enggak mementingkan keadaan fisik kita di dunia. Maka jangan hina pembantu dengan bahasa itu. Atau jangan hina orang lain dengan bahasa, kok bro muka tu, kok jelek ka. Jangan. Nabi juga mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak lihat bagaimana bentuk model fisikmu, Allah enggak lihat. Enggak penting bagi Allah. Tapi yang penting adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaallah Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Isya, dan semoga kedatangan kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah maghrib yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan hadis masih di dalam bab tentang memuliakan budak atau pembantu kita. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la taqulu qabbaha Allahu wajhahu. Janganlah engkau berkata kepada seseorang, yang dimaksud di sini siapa saja, tapi fokusnya kepada bawahanmu atau budakmu atau pembantumu. Janganlah engkau mengatakan qabbahallah wajhahu, semoga Allah menjelekkan wajahnya. Ini di antara peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak merendahkan pembantu kita. Kalau dulu budak atau orang-orang yang sedang bekerja di bawah kita, jangan katakan semoga Allah menjelekkan wajahnya. Ini kalimat ini salah satu kalimat hinaan. Kita ingin mengatakan tentang keburukan atau cacatnya atau kekurangan seseorang. Terutama yang kita sasar di sini adalah wajah. Karena wajah adalah salah satu komponen pada jasad yang tidak bisa ditutupi keadaannya. Kalau seorang tampil dengan wajah yang tampan, maka dia dipuji
dipuja, tapi ketika Allah berikan takdir untuknya dia lahir dengan wajah yang jelek, tidak tampan, maka jangan sampai dijadikan hinaan. Jangan sampai dijadikan hinaan. Bahasa semoga Allah menjelekkan wajahnya itu bahasa yang dilaknat Allah, karena hamba yang diremehkan itu adalah ciptaan Allah. Dengan meremehkan hamba itu atau mengejek, merendahkan fisiknya, kita sedang merendahkan pembuat fisik itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah pertegas melalui hadis Nabi yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, la taqulanna, jangan sesekali engkau mengatakan qabbahallahu wajhaka, semoga Allah menjelekkan wajahmu. Yang mau dibilang engkau punya wajah jelek, dan semoga Allah semakin membuat engkau jelek, begitu maksudnya. Wa wajha man ashbaha wajhaka. Juga disambung kalimat cacian itu dengan mengatakan Allah, semoga Allah jelekkan wajahmu dan wajah orang yang mirip denganmu. Jadi kita betul-betul menghina orang-orang yang diberi kekurangan oleh Allah pada fisiknya. Lalu Nabi mengatakan, fa innallaha azza wa jalla khalaqa Adam alaihi salam ala suratihi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dengan bentuknya. Nah, bentuknya di sini itu ahli tafsir mengatakan suratihi itu, hi itu tidak kembali ke Allah. Makanya salah kalau ada orang yang menyebut bahwa Adam dicipta dengan wajah Allah atau bentuk Allah. Itu tidak benar. Itu salah menisbahkan kalimat hi itu kemana? Para ulama mengatakan tidak boleh hi itu dinisbahkan ke Allah. Kalau dinisbahkan ke Allah, maka Nabi mengatakan sesungguhnya Adam alaihi salam itu dicipta dalam bentuk dan rupa Allah. Padahal Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah di antara makhluknya. Sekaligus Allah itu tidak berbentuk. Maksudnya apa yang kita fikirkan dari satu bentuk semuanya tidak benar. Kita ini kan Pak hidup pasti membayangkan sesuatu itu di atas satu bentuk. Jadi apapun yang terbayang dalam kepala ada bentuknya, baik bangun datar maupun bangun ruang. Kalau kita membayangkan seorang manusia, kita akan tanya mirip siapa, bentuknya bagaimana. Kalau kita membayangkan kursi, kita membayangkan kursi yang kita buat. Sedangkan Allah tidak seperti yang kita bayangkan. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah pasti salah, karena kita hanya mampu menangkap, daya tangkap kita hanya mampu membuat bentuk-bentuk yang pernah kita lihat atau pernah kita pelajari. Sedangkan Allah itu di luar jangkauan. Makanya Nabi mengatakan tafakkaru fi khalq wa la tafakkaru fil khaliq. Banyak-banyaklah engkau berfikir tentang makhluk, artinya bertadabburlah, bertafakkurlah tentang makhluk. Jangan banyak mikir tentang Allah. Orang hari ini sibuk memikirkan Allah, lalu mendawa-dawi. Terjadilah keributan untuk mengatakan Allah di langit atau di arash
Allah itu di mana tempatnya, Allah tidak punya tempat. Allah kemudian ada yang mengatakan duduk di arasy, arasy itu singgasana Allah. Allah punya tangan, Allah punya kaki. Begitu-begitu. Jadi disibukkan dengan memikirkan zat Allah. Padahal Allah sendiri mengatakan, Nabi yang mengatakan jangan banyak-banyak mikir tentang Allah, nanti sesat. Makanya syaitan tu, kalau dalam satu hadis digambarkan, dia cara membuat kita bingung. Kadang-kadang kita diajak berfikir, kamu diciptakan dari siapa? Itu hadis, Bang. Kamu berasal dari mana? Dari ibumu, ayahmu. Ibu ayahmu dari mana? Dari kakekmu. Itu diwaswasah. Maka dalam pikiran itu kita pikir dari kakek. Kakekmu dari mana? Dari buyutmu. Buyutmu dari mana? Terus sampai ke Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa dari mana? Dicipta oleh Allah. Nah, Allah dari mana? Itu diwaswasah oleh syaitan. Itu bunyi hadisnya begitu. Syaitan sampai mengatakan, Allah itu dari mana? Kalau semuanya berasal ada dari, maka Allah pun harus ada dari. Maka bingunglah kita. Lalu kita mulai sesat memikirkan Allah dari mana. Makanya bentuk maksud bahasa Nabi di sini, jangan hina orang wajahnya, karena Adam itu dicipta dalam bentuknya. Nya itu kemana? Para ulama mengatakan tidak boleh bawa ke Allah, karena tidak sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Jadi tidak boleh menerjemahkan bahwa Adam diciptakan dengan rupa Allah. Tidak boleh. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Orang yang engkau hina itu adalah mirip dengan sifatnya Adam. Jadi dibawa ke sifat. Itu ada yang mengatakan ahli tafsir begitu. Jadi karakteristik Adam. Atau orang yang engkau hina wajahnya adalah anak keturunan Adam yang dicipta juga oleh Allah. Jadi ini sebenarnya Nabi ingin mengatakan, kenapa engkau hina wajah seseorang, engkau jelek-jelekkan, engkau rendahkan wajah seseorang. Kadang-kadang kan kita sering kan kita bilang, terutama kepada para orang rendahan, miskin, jadi pembantu, apalagi kesannya pembantu itu jelek-jelek. Makanya kalau main sinetron yang dipilih jadi pembantu ada yang cantik-cantik, Pak. Rata-rata jelek-jelek yang dipilih. Nanti ada pembantu penggoda, seperti si Inem, sekali-sekali kan ada judul tu. Nah, itu sesekali begitu. Tapi rata-rata saya kaji ke pembantu bro, gasian bro. Sehingga kita sering mengatakan, kok bro muka, memang cocok ke pembantu. Itu ketika kita katakan bro tak muka haji, yang cocok ke pembantu, kita bilang itu kita rendahkan manusia yang kita tidak tahu bahwa dia yang membuat dia wajahnya begitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, mamaknya jelek, ayahnya jelek, juga yang membuat ayah dan mamaknya jelek adalah Allah. Kenapa Allah buat begitu? Allah sayang pada hamba. Kita ini bangga sekali dengan ketampanan dan warna kulit, sehingga katanya udah pujo-pujo, urangnya lagak, putih, panjang, raya. Jadi itu kita sebutkan selalu, orangnya putih, tinggi, tampan. Kita selalu merendahkan orang yang tuet, hitam, kelet. Kadang-kadang kita bilang, kan begitu, kita sering merendahkan orang. Padahal ketika Allah beri kita kekurangan di dunia, Allah sedang membuka kesempatan yang besar untuk masuk surga di akhirat. Sekarang sederhana aja lah, Pak. Ketika Allah cipta kekurangan pada kita, wajah kita tidak tampan, maka otomatis yang terjadi adalah kita mau bermaksiat pun susah. Mau maksiat pun susah. Orang yang jelek, kalau dia laki, untuk melamar istri orang, melamar anak orang, kita lamar anak gadis orang pun susah. Dilihatnya jelek, kecewa lagi. Begitu kecewa kita sabar lagi.
Udah 10 orang kita coba lamar, tidak ada yang mau gara-gara melihat wajah kita. Dulu waktu SMP, SMA, yang lain semuanya yang ganteng-ganteng maksiat. Nah cewek tepo-tepo. Itu buat maksiat, pacaran di mana-mana, bawa cewek ke Gunung Salak, lalu terjun sama-sama ke jurang Gunung Salak, mati sama-sama. Yang kan dalam neraka manduai, Pak. Tapi kita yang jelek, kita ajak orang, "Dek, ya ajak ngabang ya, ajak Gunung Salak, mati hitim dia apa?" Karena lebih lagak Honda daripada muka dia. Ujungnya apa? Nggak tahu mau buat maksiat. Pacar nggak ada, cewek nggak ada yang mau, kawin susah, ujung-ujungnya penuh hidup dengan kesabaran. Ada yang mati pun nggak ada jodohnya, karena nggak ada yang mau. Penuh dengan penderitaan. Disitulah di akhirat Allah penuhkan pahala untuknya untuk mudah masuk surga dengan kekurangan, dan dia sabar di atas pemberian Allah. Sekarang yang tampan dari SMP sudah punya pacar, hidup hari-hari hanya belagak-lagak, belagak-lagak draw tapi puta-puta petingin kemudian itu uang habis banyak beli make up untuk malam, make up siang, nyantuk blonyo, bloji, pelagak drog. Itu pacaran di mana-mana. Ganggu istri orang juga bisa. Karena merasa diri tampan, disukai oleh banyak wanita, akhirnya jatuh ke dalam dosa mulai dari masa balik sudah jatuh ke dosa. Allah enggak bisa, Allah menjaga orang yang jelek, tapi kemudian orang yang diberi kelebihan di dunia malah jatuh ke dalam maksiat, mati kemungkinan besar bermaksiat. Yang golom itak lilakogop, belum dibacok sama laki orang gara-gara suka ganggu istri orang. Orang jelek pernah dibacok sama suami orang? Tidak pernah, Pak. Tidak ada yang mau. Begitulah keadaan. Makanya di balik sebuah kekurangan Allah menyayangi. Jadi maksud Allah menjelekkan sebahagian orang itu bukan karena benci, tapi karena Allah memudahkan dia untuk masuk surga. Allah miskinkan sebagian orang juga begitu. Maka kita ini dilarang merendahkan yang Allah sedang setting untuk masuk surga. Kita lalu kita bilang, kita rendah-rendahkan wajahnya, kita hina fisiknya, padahal dialah penghuni surga. Di masa hidup Nabi SAW, seorang perempuan hitam legam, perempuan negro, orang hitam kulitnya, hitam legam, menjumpai Nabi SAW. Lalu kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku punya penyakit ayan, sari sawan mano. Tolong doakan agar aku sembuh." Apa jawaban Nabi? "Kalau engkau bersabar, maka engkau masuk surga. Tapi kalau engkau mau juga aku doakan agar sembuh, aku akan mendoakan. Pilih mana? Pilih jaminan surga dengan sabar, atau aku doakan supaya sembuh." Begitu dengar tawaran itu, perempuan itu mengatakan, "Oh, menyomenan baik berdoa ya Rasulullah. Jangan doakan aku sembuh. Bah meno sakit dong mendam." Dia pilih surga. Lalu Nabi enggak jadi mendoakannya. Sepulang dia, Nabi mengatakan ke sahabat, "Itulah perempuan ahli surga. Orangnya hitam, legam." Dulu di masa Nabi ada sahabat yang kecil, pendek, Pak. Namanya Julaibib. Itu pendek, kecil, wajahnya jelek. Lamar anak gadis enggak diterima-terima. Akhirnya syahid di medan perang setelah seorang gadis dilamar oleh Nabi SAW untuknya. Belum sempat dia menyentuh istri yang barunya itu, dia meninggal syahid di medan perang. Kata si istri, dia telah menikah dengan bidadari yang puluhan ribu kali lebih cantik dariku. Jadi Allah enggak mementingkan keadaan fisik kita di dunia. Maka jangan hina pembantu dengan bahasa itu, atau jangan hina orang lain dengan bahasa
kok buruk muka tu, kok jelek kah? Jangan. Nabi juga mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak lihat bagaimana bentuk model fisikmu, Allah enggak lihat. Enggak penting bagi Allah. Tapi yang penting adalah ketakwaanmu. Maka yang paling mulia di sisi Allah bukan orang tampan, tetapi orang takwa. Bilal bin Rabah itu diakui bahwa dia adalah salah satu penduduk surga. Tapi Masya Allah bentuknya apa? Hitam, legam, kribo. Itu dalam beberapa manaqib dituliskan itu bentuk Bilal bin Rabah. Tetapi Nabi mengatakan, Bilal, aku mendengarkan suara tapak sandalmu di surga. Bilal belum masih di dunia, suara sandal Bilal sudah terdengar di surga. Apa yang kau lakukan wahai Bilal? Sampai Nabi nanya gitu, apa amalmu sehingga engkau kudengarkan suara sandalmu, suara terompahmu di surga? Lalu Bilal mengatakan, aku senantiasa menjaga wudukku ya Rasulullah. Setiap kali berhadas dia berwuduk, setelah berwuduk dia melakukan salat sunnah wuduk selalu. Jadi Bilal itu hidupnya dalam wuduk terus-terusan, wuduk. Asal kentut dia langsung wuduk, nak mesti nunggu waktu salat dia wuduk lagi. Setelah setiap kali wuduk dia salat sunnah wuduk. Ketaatannya pada Nabi melakukan itu ternyata menjadi penyebab suara sandalnya lebih dahulu didengar Nabi di surga sebelum dia masuk surga. Itu orang Pak, bentuknya begitu model. Maka inilah yang kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini dimuliakan karena hati, bukan karena wajah, bukan karena warna kulit. Kalau seandainya warna kulit yang menjadi penentu masuk surga, maka kita di Indonesia ni jarang masuk surga. Yang paling banyak masuk itu orang-orang Spanyol. Orang Spanyol itu ganteng-ganteng, cantik-cantik. Orang-orang di barat sana. Kemudian orang-orang Arab. Kita ini kan di Indonesia enggak jelas bentuk kita, Pak. Kan jelas katanya. Kita campur-campur, campur Cina sikit, campur India sikit, campur Arab sikit, sehingga kita bentuk kita enggak jelas. Lalu apa yang kita andalkan dengan bentuk kita? Makanya enggak penting bagi Allah sebetulnya. Nah, kebetulan Allah mau kasih tahu melalui nabinya. Nabi katakan, jangan ucapkan wajahmu jelek atau semoga Allah jelekkan wajah. Jangan, karena pada dasarnya kita semua nanti kembali ke surga itu diberikan rupa yang ke asal, yaitu rupanya Adam alaihissalam. Semua kita yang masuk surga laki-laki masuk surga. Begitu masuk surga, kita dirubah oleh Allah fisik kita. Diketok magic oleh Allah. Doa ketok magic apa? Punya motor ke hancur, pertama dalam bengkel yang diketok magic sampai kayak semula mobil itu. Maka kita dirubah oleh Allah menjadi rupanya Adam. Nabi yang mengatakannya bahwa semua yang masuk surga itu akan dirubah kembali menjadi rupa Adam. Bagaimana rupa Adam? Khalaqallahu Adama ala suratihi wa tuluhu sittuna zira'an. Bentuk Adam itu yang dicipta asli barang. Jadi barang yang paling asli manusia itu Adam. Maksud asli, bentuk paling asli manusia itu Adam. Dari Adam lah kemudian mengalir keturunan-keturunan. Nah, bagaimana bentuk Adam? Adam itu tingginya sittuna zira'an. Tinggi Adam itu 60 hasta. Zira' itu hasta. Hasta itu 50 cm. Dari ujung sini ke siku itu disebut zira'. Jadi 50 cm. Berarti kalau 2 zira' 1 meter. 60 zira' 30 meter. Berarti tinggi Adam 60 meter. Ini masjid ini berapa tinggi ke atas sana, Pak? 10 meter itu lebih. Berapa tinggi ke puncak itu? 30. Ada sekitar 20 meter ke atas sana itu. Begitulah tinggi Adam. Man kita hari ini, Pak, semeter 60, semeter 50. Naik katanya Adam 60 meter. 30 meter. 60 hasta.
Bayangkan Adam setinggi itu, kita setinggi ini. Kenapa bisa begitu? Dijelaskan oleh para ahli, sebenarnya kita ini semua layaknya ganteng kayak Adam. Dan Adam itu selain tinggi, itu wajah paling ganteng, paling rupawan, paling sempurna dari bentuk fisik. Yusuf itu hanya wajahnya yang tampan. Yusuf itu wajahnya tampan. Kebetulan Yakub tampan, istri Yakub cantik. Allah beri Yusuf setengah dari ketampanan dunia. Jadi setengah dari, Nabi yang katakan dikumpulkan setengah ketampanan semua laki-laki ke Yusuf. Yusuf itu yang tampan wajahnya, fisik biasa saja. Adam itu lebih hebat, lebih tampan, lebih gagah daripada Yusuf. Kenapa begitu, Pak? Karena Yusuf itu hasil peranakan dari Yakub dan istrinya, kebetulan. Sedangkan Adam tidak ada peranakan. Adam itu langsung dibuat dalam pabrik, langsung dari pabrik, memakai tangan Allah. Jangan bayangkan tangan seperti kita manusia, memakai tangan Allah, jadi kepegat langsung dalam pabrik, Pak. Bayangkan Allah membuat langsung barang itu dari pabrik. Maka semua kita tidak dirubah menjadi Nabi Yusuf waktu masuk surga, dirubah menjadi Nabi Adam. Semua cantik ganteng. Maka hari ini yang diberi macam-macam model wajah, nak tingit unen, tingit ui, ada yang mata saruk, kadang-kadang hidung tertutup sebelah, ada yang kadang-kadang gigi enggak pas, kemudian warna kulit ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hitam putih, nah yang merah hijau kadang-kadang, Pak. Semua dituntut beribadah, bertakwalah. Maka kita akan kembali ke barang asal. Kita kembali semuanya. Makanya dilarang menghina orang dengan keburukan wajah, dilarang. Tidak boleh mencaci orang dengan menghina-hina masalah kulit dan fisik. Tak boleh kita katakan, pada takkah ada kau lagi bak dogi, macam kita bilang, tak macam-macam kita bilang tu orang. Ini tidak boleh. Jadi inilah yang Nabi nasihati untuk orang-orang yang punya kuasa, jangan hina bawahan. Yang majikan, jangan hina pembantunya dengan bahasa-bahasa seperti ini. Baik. Ini sudah 2 hadis kita bacakan. Berapa menit lagi? Ada menit itu. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan, kalau tidak ada, kita sambil menunggu azan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sambil kita menunggu azan. Yaitu ada hadis yang singkat sambungannya. Hadis ini dari Abu Hurairah juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, "Iza daraba ahadukum khadimahu falyajtanib alwajha." Kalau salah seorang di antara kalian harus memukul pembantunya, harus memukul budaknya, budak yang di sini dimaksud, harus memukul budaknya, maka jauhilah atau jangan memukul wajah. Jadi Nabi mengatakan jangan pukul wajah. Dulu budak itu sebenarnya nggak boleh pukul, cuma kadang-kadang ada budak yang bandel, batat, kadang-kadang bisa jadi melarikan diri, sehingga ada majikan yang kadang-kadang memukul. Kata Nabi, kalaupun harus dipukul, jangan pukul wajah. Maka semua hukuman dalam Islam itu dilarang memukul wajah. Pembantu saja, pembantu atau budak dilarang pukul di wajah. Kenapa? Karena wajah ini dibawa kemana-mana. Maka seburuk-buruk manusia menyiksa orang di wajahnya. Sering kan kita kadang-kadang melihat disiksa seorang suami pukul istri di wajah sampai kemom, pak kena tumbuk sampai kemom. Itu seburuk-buruk manusia. Nanti orang-orang yang pernah memukul orang lain itu dikisos oleh Allah di akhirat. Dalam hadis yang lain, kalau budak saja tidak boleh dipukul di wajah, apalagi pukul anak, nggak boleh.
main anak ditampar, jangan. Guru tidak boleh mukul murid dengan pukul di wajah. Suami tidak boleh pukul istri di wajah. Yang diizinkan pukul oleh Nabi adalah di bahagian yang tertutupi, tidak dibawa-bawa keluar. Makanya waktu anak kita tidak mau salat umur 10 tahun, kata Nabi, wa iza balagha 10 sinin, kalau sudah 10 tahun tidak mau salat, pukullah. Fadribuhu, pukullah. Di mana disuruh pukul? Di tempat yang tersembunyi, contoh paha, betis, yang dia walaupun gembung, bengkak, tidak dibawa ke mana-mana, tidak nampak sama orang, aibnya tetap tertutup. Maka boleh merotan anak atau istri, dibolehkan rotan, tapi di betis atau di paha. Kapan istri boleh dipukul? Ketika sudah nusyud. Kalau tidak nusyud, tidak boleh dipukul. Kalaupun dipukul, tidak boleh di wajah. Tidak boleh di wajah. Dulu ada sahabat Nabi, sahabat perempuan, dikunjungi oleh Fatimah ke rumahnya. Lalu Fatimah melihat ada satu rotan cambuk digantung di dalam rumah. Ditanya oleh Fatimah, ini rotan ini itu apa? Apa jawaban perempuan ini, pemilik rumah? Dia katakan, aku sengaja menyediakannya. Kalau aku melakukan kesalahan, maka aku biarkan, aku suruh suamiku untuk merotanku. Begitu dulu istri-istri dulu, disediakan alat pukul. Kalau dia salah, disuruh pukul sendiri supaya terhapus dosanya dengan masalah itu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ni kasih tahu ke ibu-ibunya di rumah, yang masa Nabi diulinang tersedia rotan untuk disuruh pukul diri sendiri. Maka sekarang boleh bapak kasih tahu ke istri, tolong sediakan gagang sapu. Sediakan gagang sapu, kalau ada masalah apa-apa minta dipukul. Itu istri soleha. Tapi walaupun begitu, walaupun boleh pukul pada tahap sudah nusyud, nusyud itu sudah membangkang, tetap yang wajah tidak boleh disentuh, tidak boleh. Makanya ini larangan paling utama, karena wajah adalah mahkota yang dibawa-bawa dari badan. Jangan kebiasaan sedikit-sedikit nampar anak. Ketika kita tampar wajah, memang kulit yang ditampar, tetapi membekas sampai ke hati. Dendam luar biasa. Hari ini malah permainan nampar wajah. Saya lihat di Facebook itu viralnya hari ini permainan bertanding, yaitu tanding nampar wajah, dimulai dari Rusia. Jadi model tampar-tampar wajah. Padahal wajah itu sebenarnya salah satu anggota tubuh yang paling dijaga untuk tidak disentuh dengan pukulan. Ini dijadikan permainan. Tampar nyo tiga, kamu mang ni, hanya tampar kena tiga. Siapa yang jatuh, dia yang kalah. Wajah ini kan punya urat-urat dan sendi yang berbahaya untuk disentuh, dan paling sensitif. Sikit kita tumbuk saja langsung kemang. Hidung ni sedikit kita pukul, itu langsung berdarah, patah. Makanya ini penting sekali. Jangan sampai kita sudah terbiasa melakukan ini, padahal kita sudah jatuh ke dalam dosa besar. Dan kenapa ini diingatkan kepada para majikan untuk membantu? Karena kecenderungan kita suka memukul orang yang tidak berkuasa melawan. Ini kan hadis ini tentang majikan jangan pukul budak, karena budak nggak bisa lawan, karena dia milik, jadi harta. Begitu juga kita pukul istri tidak bisa lawan. Kalaupun melawan, teriak, kadang tampar tiga ke rumah. Anak juga begitu, kalau kita tampar dia tidak bisa lawan. Tetapi perlulah kita ketahui bahwa rasa kita berkuasa, lalu kita siksa atau kita pukul orang bawahan kita yang nggak bisa melawan, itu kecenderungan kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang sombong dan tidak mungkin dia melawan kita. Disitulah, di saat rasa sombong itu bangkit, disuruh lawan, jangan pukul. Anak salah pun, Pak, kalau pukul pakai rotan,
Ke bata ud di betisnya pukul, di pahanya pukul. Jangan tampar wajahnya. Ini diingatkan oleh Nabi kepada mereka yang punya kuasa. Komandan, jangan pukul anak buah dengan menampar. Karena anak buah atau senior atau junior itu tidak berani lawan. Karena kalau lawan dipindahkan sama komandan, dipindahkan ke Lombok, dipindahkan ke Papua. Inilah kesombongan yang disuruh jaga. Jangan sampai kita melakukan itu kepada orang yang lemah di antara kita. Ya. Ini semua ini nasihat-nasihat Nabi tentang perilaku kita kepada orang-orang yang kita anggap lemah sehingga kita melakukan perkara seperti ini. Baik, saya rasa ini sudah tinggal berapa menit lagi nih? 2 menit atau 3 menit lagi, Pak? 2 menit tu, Pak. Ya, saya rasa kita cukupkan ya, karena kita menunggu azan sedikit lagi. Ini kalau saya sambung hadisnya lagi, ini masih panjang ceritanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi peringatan bagi kita untuk tidak semena-mena terhadap orang-orang yang bekerja kepada kita hanya karena kita berkuasa atau orang-orang yang lemah di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat pahala yang banyak untuk kita yang berhadir, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.